Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Mardiati. Saat ini saya bekerja di MTSN 2 Hulu Sungai Selatan. Saat ini juga saya tercatat sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 pada Universitas Muhammadiyah Malang. Hari ini, Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja. Materi yang digunakan yaitu teks deskripsi dalam elemen menulis. Adapun model pembelajaran yang digunakan adalah PJBL atau Project Based Learning. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, kalau baik. Sudah sarapan pagi? Belum. Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Siapa yang belum? Rizky. Kenapa belum Rizky? Lupa. Masih sarapan lupa. Gak boleh lupa ya, sarapan itu penting untuk diri kita. Ya sudah, nanti sarapan pas istirahat ya Rizky ya. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Semangat untuk belajar? Semangat. Semangat untuk belajar? Semangat. Mau menerima ilmu baru? Mau. Alhamdulillah, berarti kita harus benar-benar fokus untuk belajar dan menerima ilmu baru. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, berdoa dulu. Rizky, silakan berdoa. Pimpin doa. Baiklah teman-teman, kita berdoa sebelum memulai pelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa ahdina bis-shalihin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih Ananda Rizky sudah memimpin doa. Mau absen dulu ya kehadirannya, siapa tahu ada yang tidak hadir. Ahmad Rizky Rezalbi, Hadir. Muhammad Aditya, Hadir. Nur Hayati, Hadir. Naila Arifah, Hadir. Rehadatul Aisyah, Hadir. M. Yusifah Reza, Hadir. Nur Rahmi Aryani, Hadir. Kaliatul Asfia, Mahdiansa, Hadir. Dina Maulidia, Hadir. Hana Humaira,
hadir. Berarti cukup ya? Atau ada yang terlewat? Oh ya, oh Rahmat, ya Rahmat ya, Rahmat Hidayat ya. Ya, oke, terima kasih. Alhamdulillah lengkap semuanya. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi mengenai menulis teks deskripsi. Nah, menulis teks deskripsi kemarin-kemarin kan kita sudah mempelajari masalah ciri-ciri, masalah pengertian, masalah jenis sudah ya di pertemuan sebelumnya. Jadi hari ini kita akan menulis, nantinya menulis menggunakan aplikasi Canva. Masih ingat pengertian teks deskripsi? Siapa ayo? Teks deskripsi pengertiannya? Oh ya, Dina silakan. Pengertian teks deskripsi apa Dina? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu peristiwa atau objek tentang pengalaman, penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perasaan. Iya, teks yang menggambarkan suatu peristiwa, bisa objek, bisa dari segi penglihatan, pendengaran, penciuman, atau perasaan kita. Apapun bisa kita deskripsikan. Itu sudah ya kemarin ya. Kemudian masih ingat ciri-cirinya? Aditya? Atau Nur Hayati? Oh ya, silakan Nur Hayati dulu. Nur Hayati masih ingat ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya menggambarkan atau melukis sesuatu. Iya, betul. Menggambarkan dilakukan dengan jelas dan melibatkan pusat manusia. Iya, betul. Lanjut. Membuat detail itu merasakan sendiri atau seolah-olah mengalaminya. Iya. Menjelaskan ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan secara terperinci. Iya, betul. Jadi ciri utamanya ada 4 ya. Teks deskripsi itu yang akan kalian tulis nanti. Pertama, kalian harus memperhatikan mengenai objek apa yang akan dilukiskan. Kedua, kemudian digambarkan secara jelas. Kemudian ketiga, seolah-olah membaca, mengalami sendiri. Dan terakhir, menjelaskan ciri-cirinya secara detail. Ya sudah, terima kasih anak-anak. Ada yang sudah mengingatkan kembali mengenai materi kita kemarin. Nah, hari ini kita akan belajar dengan tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif. Nah, nantinya kalian diharapkan bisa kreatif dari ide-idenya, kemudian menuangkannya dalam bentuk Canva. Itu tujuannya. Kemudian indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Pertama, kalian diharapkan dapat membuat kerangka penyusunan teks deskripsi, kemudian dapat menulis dan menyunting teks deskripsi, dan terakhir mempresentasikan hasil menulis melalui media Canva. Jadi ada tujuan kita 3 hari ini ya, yang akan kita selesaikan pada pertemuan ini. Kemudian penilaian, ada penilaian sikap. Sikap itu terkait dengan sikap kalian ketika proses pembelajaran. Kemudian penilaian pengetahuan, itu nanti di akhir juga ada penilaian pengetahuan. Dan penilaian keterampilan kalian presentasi, keterampilan kalian berdiskusi intinya, dan mengaplikasikannya dalam Canva. Nah, jadi kita akan belajar, semoga ilmu yang kita pelajari itu bermanfaat. Sebelum kita masuk ke materi pokok, Ibu mau mencek konsentrasi kalian. Siapa tahu masih ada yang tidak fokus karena ada yang belum makan. Nah, kita ice breaking sebentar, ya 2-3 menit lah. Hari ini ice breaking kita sambung kata. Misalnya dari ujung sini menyebutkan dari ujung sana Dina misalnya menyuruh kita satu kata bebas. Dina terserah. Kata hujan, kata Dina. Kemudian mana sambung? Hujan, gerimis. Sambung lagi si Rahmi. Hujan, gerimis, ketika. Sambung lagi dan seterusnya. Paham? Kalimat yang sudah disebutkan temannya tolong diulang. Kemudian ditambah satu kata. Karena ini orangnya lumayan banyak, mungkin yang ujung kasihan ya kalau mengingat sampai akhir. Nah, jadi mungkin sampai tengah ibu stop, kemudian mulai lagi dari kalimat baru. Paham? Iya, sip, bagus. Silakan Dina. Matahari. Matahari. Matahari terbit. Matahari terbit. Matahari terbit di sore. Matahari terbit sore. Matahari terbit di sore hari. Di sore hari. Matahari terbit di sore hari Selasa.
Selasa. Matahari terbit di sore hari Selasa. Mahdi lanjut. Satu. Ya sudah, belum konsentrasi. Ya sudah, Mahdi dari awal lagi. Bulan, sambung. Bulan putih. Ada kuda putih. Saat. Bulan putih saat malam hari. Jumat. Oh, Jumat Kliwon. Terima kasih. Nanti fokus ya. Ya sudah. Sekarang kita ini ibu tampilkan contoh. Nah, nanti kan kita akan menulis. Ini contoh teks deskripsi. Ini judulnya apa? Iya, tupai, si kecil yang pandai melompat. Ada juga di antara kalian yang pandai melompat? Ada, siapa? Oh, Mahdi. Mahdi suka melompat ya. Ya sudah, silakan dibaca, perhatikan. Perhatikan. Baca. Sudah sampai sini? Nah, sudah ya? Sudah? Iya. Kalian sudah membaca, mungkin membaca cepat ya, membaca cepat. Nah, Ibu ada pertanyaan. Dari teks yang kalian baca tadi. Kalau yang bisa jawab angkat tangan ya. Menurut kalian dalam video tersebut, dalam teks tersebut, objek apa yang dideskripsikan? Ya, Dina, silakan. Objeknya adalah tupai. Oh, objeknya adalah tupai. Benar atau tidak? Benar. Betul. Kemudian pertanyaan kedua, kalimat yang menyatakan cerapan panca indera yaitu indera penglihatan. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Oh ya, Rahmi, silakan Rahmi. Oh, hewan itu mungil. Ya, kata mungil itu bisa kita lihat. Mungil itu sama dengan apa? Mungil. Kecil. Nah, mungil. Nah, kecil, betul. Kemudian pertanyaan ketiga, apa saja cerapan panca indera yang ada dalam teks tersebut? Giginya besar. Oh, si Nur Hayati silakan. Giginya? Besar. Giginya besar. Apa lagi? Giginya besar. Ekornya lebat. Betul nggak ekor tupai itu lebat? Betul. Pernah pelihara tupai? Oh tidak, tapi pernah ya, sering lihat loncat-loncat. Iya. Ada lagi yang menambahkan? Cerapan panca inderanya banyak di teks ini. Ada lagi? Oh, mampu melompat dengan baik. Ya, bagus jawaban teman-temannya. Banyak lagi ya, itu perwakilan. Jadi intinya dalam teks deskripsi itu menjelaskan berkaitan dengan panca indera, indera penglihatan, penciuman, pendengaran dan sebagainya. Nah, sebelum kita menulis, ini Ibu ada kirim grup kelas calling. Jawab pertanyaannya silakan. Ambil HP kalian, silakan. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian jawab. Di grup, silakan. Ibu kirim. Silakan dijawab langsung.
kalian? Ayo pernah tidak ini? Bisa nggak? Bisa? Coba langsung 2 menit selesai ya. Mau? Kirim. Udah. Baru masuk 3 suara. Astia pernah. Kemudian Raffi pernah, Mahdi pernah. Yang lain? Ya, 13. Ya, jawaban pertama alhamdulillah pernah semua. Nomor 2. Apa saja objek yang dideskripsikan tadi? Fahri, masuk udah Fahri. Fahri, orang kata Fahri. Kemudian hewan kata Hana. Lagi? Waktu, betul. Oh, keempat-empatnya waktu, orang dan sebagainya. Ya, baru 10 suara. 2-nya mana? Masih jawaban apa gimana? Sudah. Calling ketiga, apa manfaat jika kita mendeskripsikan sesuatu? Manfaatnya, oh tambah ilmu, kata Dayat. Menambah wawasan, kata Mahdi. Kemudian jadi kenal, kata Asfia. Oh ya, macam-macam, bervariasi nih. Menambah informasi, ya betul. Pertanyaan terakhir. Baru 2 suara. Nurhayati, oh tempat wisata. Rehan, barang kesayangan. Oh, barang kesayangannya apa Rehan? Kemudian ayah, Rizky, ayah. Kemudian hobi dan lain sebagainya. Ya, bagus. Jadi macam-macam, bervariasi nanti akan ketika kalian tulis ini. Ya, terima kasih atas calling yang diberikan, kemudian kalian menjawabnya. Nah, kita lanjut. Kemudian ini sabun. Ibu tampilkan lagi contoh supaya nanti menulisnya kalian gampang, tidak ada bayangan. Nah, halo, perkenalkan, ini kegiatanku yang bernama Mama. Aku merawatkan kucing saya selama ini. Saat ini umurnya 1 tahun 7 bulan. Ini termasuk kucing domestik Sweden atau kucing lokal berbunyi. Aku sangat menyayanginya karena sifatnya yang lembut dan mengajak pelanggan rumah. nah sudah ya, sudah nonton tadi. Nah, itu juga contoh deskripsi tentang hewan, tapi kucing. Punya peliharaan kucing di rumah? Ya. Nah, itu bisa kalian deskripsikan nanti ya dari macam-macamnya. Ya sudah, jadi kita kayak inti pembelajaran kita. Hari ini kita berdiskusi, berkelompok, menulis 1 teks deskripsi. Terserah hasil kesepakatan kalian nanti masing-masing. Sudah, langsung aja kita bentuk kelompok. Langsung bentuk ini belakang, kami ke belakang ya. Jadi apa mundur, kita parahin belakang setelah ini bagi 2. Jadi kelompok 1 di muka, ini meja yang gabung. Nah, ini. Bagian KPD-nya. Nanti. Perhatikan dulu instruksinya. Perhatikan. KPD-nya dipegang, dilihat. Ibu jelaskan supaya nanti tidak ada terlalu banyak lagi pertanyaan. Pertama, kalian ibu minta membuat, nanti menulis teks deskripsi. Terserah objeknya apapun, hasil kesepakatan. Itu pertama tentukan judulnya.
Judulnya kayak tadi, Gigi kucingku yang lucu, atau Tupai si hewan yang suka melompat kan tadi apa? Nah, judulnya tulis tuh judul ya, judul. Kemudian yang kedua, buat kerangkanya untuk menulis paragraf intinya. Yang ketiga, silahkan tulis sesuai dengan apa yang kalian kemukakan hasil diskusi kelompoknya. Keempat, masih bisa disunting, kalimatnya dibaca ulang. Kalau ada kesalahan-kesalahan bisa disunting dari segi tulisan, ejaan, tanda baca, kata-kata yang mungkin tidak perlu dan lain sebagainya. Terakhir, aplikasikan ke Canva nanti ya. Jadi waktunya kira-kira 20 menit cukup ya, karena diskusi ini mudah saja. Diskusi pertama menentukan judul, 2 menit selesai. Kemudian menulis kurang lebih 15, kemudian mengaplikasikannya silahkan cepat saja 5 menit. Habis itu kita presentasi. 20 menit dari sekarang nanti kita presentasi berkelompok. Kelompoknya sudah, kita mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan 2 di sini, 1 mengoperasikan. Adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan nama peserta didik. Saya sendiri Dina Maulidia dengan rekan saya di sebelah kanan, Riyatul Asfir, dan juga rekan saya yang berada di sana yaitu Muhammad Arifin. Kami akan mempresentasikan teks deskripsi yang berjudul Indahnya Pantai Aksana di Pagatan, Kalimantan Selatan. Pantai Aksana terletak di wilayah Pagatan, Kalimantan, Kabupaten Batu Licin, Kalimantan Selatan. Pantai ini memiliki pasir putih dan air laut yang jernih. Di sepanjang pantai terdapat pohon kelapa yang menjutai tinggi memberikan kesan tropis. Pantai ini cukup luas. Di bibir pantai banyak orang berjualan warung-warung makan, serta toko-toko souvenir yang banyak dijumpai sepanjang bibir pantai. Nah, kalau menariknya, wahana permainan air juga banyak disediakan para wisatawan bisa memilih jenis permainan yang mereka sukai. Harga yang paling sangat terjangkau. Banyak wisatawan ini dari berbagai daerah datang ke pantai untuk pemandangan alam yang sangat memesona dapat ditemukan di pantai ini. Apakah ada yang ingin berkomentar, memberi saran atau kritik? Silahkan sampaikan. Siapa mau berkomentar atau memberi saran atau tanggapan? Silahkan Hana. Bagus. Oh bagus, kata Hana. Apanya yang bagus? Oh desainnya. Tulisannya bagaimana? Isinya juga boleh dikomentari ya. Isinya. Kemudian kece, apa itu kece? Bagus banget. Oh bagus banget. Ya. Ada lagi? Tidak ada. Ya, sudah.
Sudah cukup kalau tidak ada. Selanjutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 mana kelompok 2? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, nama peserta didik Naila Arifah, Humaira, dan teman kami yang di sebelah sana, Ahmad Rizky Rizali. Protes deskripsi yang akan kami sampaikan adalah ayahku. Ayahku bernama Muhammad Daud. Dia memiliki postur tubuh yang tidak terlalu tinggi dan berusia sekitar 45 tahun. Rambutnya sudah putih beruban. Ayah memiliki kulit yang putih dengan garis wajah yang tegas. Tak hanya itu, ayah memiliki rahim yang kuat dan hidung mancung tetapi agak besar. Meskipun kelihatannya gelap, namun ayah adalah orang yang sabar serta memiliki raut wajah yang teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Ayah juga tidak mudah mengucapkan kata-kata romantis, lebih irit kata, lebih suka memberi contoh langsung kepada anak-anaknya tanpa perlu menggurui. Setiap pagi beliau selalu semangat untuk berangkat bekerja. Ayah bekerja sebagai pesawat perawat di 3 rumah sakit di kota ini. Diketahui sebagai seorang perawat, beliau selalu menjaga kebersihan dan tentunya kesehatan medis keluarga sangat menyayangi kok. Apakah ada yang ingin disampaikan? Dina angkat tangan. Silakan Dina. Desainnya bagus dan juga pendekatannya juga bagus, dan desainnya sudah bagus sesuai dengan yang dibahas. Baik, terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Menurut kelompok 4 nanti masalah cara panca inderanya mungkin ditambah lagi, buat jelas lagi katanya. Sekian dari kami, terima kasih. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan. Kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan peserta didik Nurani Arya yang sebelah sana dan Emusum Pak Reza yang sebelah saya dengan saya Ahmad Hidayat. Kami akan menceritakan tentang kucing peliharaan. Aku memiliki kucing peliharaan di rumah. Kucing ini diberi nama Anteng. Nama itu keambil karena dia selalu anteng, diam, tidak banyak bunyi apapun suara. Kucing ini kupelihara sejak 2 bulan yang lalu. Kucing ini kutemukan di teras rumahku ketika aku pulang sekolah. Sejak saat itu dia kupelihara. Awalnya dia takut untuk masuk ke dalam rumah. Tapi akhirnya dia berani juga masuk dan makan di dalam rumah. Anteng berwarna coklat, bulunya sangat lebat, matanya sangat indah. Mata Anteng berwarna hitam kecoklatan. Dia suka makan kerupuk. Sejak kami makan kerupuk, dia selalu mendekat. Apakah ada saran atau kritik? Antengnya sangat lucu, Oh, Antengnya sangat lucu. sudah sangat jelas. Sudah sangat jelas. Kelompok lain? Bagaimana kelompok lain? Jelas. Oh, sudah jelas juga. Sudah banyak menggunakan cerapan panca indera ya. Nah, dari bulunya, matanya, kemudian suka makannya dan sebagainya. Ya, bagus. Ada lagi? Tidak, coba sudah cukup selesai. Terakhir kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 beserta Mahayate, Eka dan Suhaisa, Mahdian. Menurut teks
Berarti yang akan kami buat, yang kami tulis sepeda baruku. Aku memiliki sepeda baru. Sepeda itu berwarna hitam. Sepeda ini adalah keluaran terbaru dan harganya cukup mahal. Menurut orang tuaku baru memberikan sepeda itu sebagai hadiah ulang tahunku yang ke-13 dan sekaligus karena aku baru lulus dari sekolah dasar atau SD. Sepeda ini setiap hari selalu menemaniku kemanapun aku pergi. Aku pergi ke sekolah mengendarai sepeda ini. Sepeda ini sangat kusayangi, kurawat dan kubersihkan setiap aku selesai memakainya. Ada pertanyaan atau koreksi? Nanti ditambah kesimpulannya ya. Saran berarti si Rahmi memberikan, mungkin nanti katanya ditambah ke kesimpulannya. Ada lagi yang lain? Cukup. Cukup. Yang lain? Mandi siapa? Adik, Rizky, ada pertanyaan atau saran? Cukup. Oh cukup. Ya cukup. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada keempat kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kemudian dilihat tadi ini untuk kampanye bagus-bagus ini. Sudah terbiasa ya menggunakan Canva ya. Sudah terbiasa. Nah, jadi alhamdulillah kalian bisa dengan mudah menulis dan mengaplikasikannya ke dalam Canva. Nah, jadi untuk diskusinya alhamdulillah sudah ada respon, sudah bagus. Kemudian tampilan-tampilan yang kalian gunakan juga sudah bagus sesuai dengan judul atau tema yang diambil masing-masing. Yang jelas terima kasih ya sudah bekerja keras. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini Ibu ada soal evaluasi akhir. Lihat di grup kalian, grup kelas ada 10 soal. Silahkan dijawab betul-betul sesuai dengan hasil pemikirannya masing-masing. Bisa dibuka? Bisa. Ada yang tidak bawa HP? Daya? Oh iya, HP-nya ketinggalan deh. Daya manual aja ya jawabnya. Bentar, dicari-cari. Ini jawab aja di sini langsung disilang. Dina sudah? Belum. Oh, belum. Rehan sudah berapa soal? 7. Oh, 7 berarti 7. Adit? Oh, 8. Ya, ibu tunggu 1-2 menit lagi. Sudah, Bu. Oh, sudah. Yang lain? Sudah. Ya, sudah. Kalau sudah, kirim ketahuan hasilnya. Mana nilainya? Sudah. Hana berapa Hana nilainya? Belum. Rizky? 85. Aslia berapa Aslia? 80. Adit? 80 juga. Langsung jawabannya. Dah kita lanjutkan. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran, gue bertanya dulu. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi ini? Sangat senang. Oh, sangat senang. Yang lain? Sama, senang semua. Senangnya kenapa? Bisa mengungkapkan ekspresinya. Sepeda baru tadi punya siapa? Oh, kelompok sini. Baru diberikan sepeda ya? Jadi bisa dideskripsikan. Sama dia yang baru punya sepeda. Alhamdulillah. Kemudian ketika mengaplikasikan yang Canva bagaimana? Susah, mudah, sulit, atau bagaimana? Mudah. Canva. Oh, susah sedikit. Susah mudah. Susahnya karena terkendala jaringan ya, jadi agak susah sedikit.
ada gangguan kadang ya, tapi semuanya sudah bisa, sudah lancar, alhamdulillah. Jadi yang sudah alhamdulillah, yang belum nanti ditingkatkan lagi. Jadi intinya tadi rata-rata ibu baca juga hasil tulisan kalian, itu judulnya sudah pas dengan isinya, kemudian pembahasannya juga sudah bagus, tapi ada sebagian mungkin tidak terlalu banyak menggunakan gerakan panca indera ya, harusnya dikembangkan lagi. Nah, kalau waktunya ada lagi nanti mungkin lebih bisa ditingkatkan. Yuk, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Si Asbia ya? Ya, silakan Asbia. Apa kesimpulan kita setelah mempelajari materi hari ini? Iya, betul. Yang sudah kita lakukan hari ini menulis teks deskripsi dengan berbagai macam objek, kemudian mengaplikasikan yang tanpa dan mempresentasikannya. Jadi yang itu sudah kita lakukan. Jadi alhamdulillah materi kita selesai untuk hari ini. Pertemuan berikutnya kita akan membahas materi baru mengenai teks narasi ya, teks imajinasi. Nah, jadi nanti bukunya dibaca lagi di rumah. Kita akan mempelajari materi baru di pertemuan berikutnya. Ya, sampai di sini terima kasih Ibu ucapkan. Semoga ilmu yang didapat itu bermanfaat bagi kita semua dan bisa diaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.